persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita sama-sama berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Senang sekali kami bisa melayani saudara hampir setiap harinya. Satu kerinduan kami adalah bahwa kita bersama-sama bisa semakin dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan bisa semakin nyata dalam hidup kita. Saudaraku yang serius, ini yang paling penting. Kita ingin bertumbuh bersama-sama, kenal Tuhan lebih dalam lagi. Mari saudaraku yang kasih Kristus, kita akan buka menara doa ini dengan doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat-saat indah kami ada di menara doa. Kami rindu Tuhan, Engkau melawat setiap kami. Engkau mengurapi setiap kami. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, sucikan, kuduskan setiap hati kami. Permudah setiap kami ya Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Biarlah melalui menara doa daripada sesi ini ya Tuhan. Satu yang kami minta, hadirat-Mu akan menyembuhkan semua yang sakit ya Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan melepaskan setiap ikatan-ikatan ya Tuhan daripada kuasa gelap dalam hidup kami. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah lewat menara doa ini ya Tuhan, kami lebih tenang. Kami lebih tenang ya Tuhan. Kami lebih merasakan ya Tuhan damai-Mu ya Bapa. Kami bisa makin dekat dengan Tuhan. Kami bisa merasakan bahwa Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Tuhan itu nyata dan ajaib buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami iman ya Tuhan untuk terus percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu ya Bapa dalam nama Yesus, kami rindu ya Tuhan akan Engkau. Kami haus akan Engkau. Kami lapar akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami ya Tuhan. Beri kami hati yang baru, roh yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari dari awal kita katakan seperti rusa yang
haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari buka suaranya saudara, katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau, Tuhan Yesus, inilah kerinduan hati setiap kami. Benar Yesus, Engkau kenal setiap kami, Engkau tahu setiap keadaan kami. Oh ya lah makasih. seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, oh ya lah makasih lah bala. Tuhan, dan Kau dengar ya Tuhan seru doa kami yang kami panjatkan ya Tuhan kehadapan hadirat-Mu saat ini ya Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Oh ya lah makasih lah bala, kami rindu ya Bapa melawat siap kami semua. Oh ya lah bala, buka suaranya saudara. Mari datang pada Yesus. Saudara bisa bersyukur pada Tuhan. Oh ya lah makasih, nyatakan ucapan syukurnya, nyatakan cintanya kepada Yesus. Oh ya lah makasih lah bala. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu,
padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari sembah, haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat. Yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. mari angkat tanganmu semuanya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan
Mari saudara sembah Dia. Saudara bisa berbahasa roh saudara. Mari buka suaranya. Barang siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia sedang membangun dirinya sendiri. Oh ya la makasih. Barang siapa berkata-kata dalam bahasa roh, ia berbicara kepada Allah. Oh ya la makasih. Oh ya la makasih. Oh ya la makasih. Oh ya la makasih. Tuhan Yesus, siap anak-anak. Oh ya la urapi siap kami. Oh ya la oh ya la makasih. Oh ya la makasih. Oh ya la makasih. Oh ya la makasih. Bersekutu dengan menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dengan Allahku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh
selalu bersekutu denganku, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu. Selamanya. Shalom saudara. Saya ini digerakkan Tuhan, saya diingatkan lagi saudara tentang Paskah. Waktu orang Israel merayakan Paskah di Mesir dengan menyembelih anak domba, lalu darahnya dioleskan, saudaraku. Mereka dilepaskan, dibebaskan atau dilewati dari kematian, maut anak-anak sulungnya. Lalu saudara, di Alkitab juga ada seorang yang bernama Ayub, saudaraku. Ayub adalah seorang yang selalu membangun mezbah. Di atas mezbah selalu ada yang namanya tubuh daripada binatang atau daging binatang dan darah di sana, saudara. Ada tubuh atau daging dan darah yang dipersembahkan untuk ke Tuhan. Saudara tahu bahwa kuasa daripada darah ini luar biasa. Saudaraku yang seperti, bahkan ketika Tuhan memuji Ayub di hadapan iblis, Tuhan bilang, kamu lihat gak Ayub? Ini orang yang saleh, yang jujur, yang takut Tuhan. Lalu dengan sinis, kalau iblis itu sinis, ya saudaraku, dia nggak tahan kalau ada seseorang yang dipuji, saudara. Ketika Tuhan memuji Ayub, dia bilang, ya karena engkau memberkati dia. Lalu ada kata-katanya yang bagus sekali, saudara. Dia bilang, karena engkau melindungi, ada pagar yang memagari Ayub. Saya tahu pagar itu adalah apa, saudara? Korban, darah korban ini. Kata namanya, ada pagar, ada perlindungan dan pemeliharaan. Apa yang Ayub kerjakan, engkau berkati. Apa yang dimilikinya bertambah banyak. Sekarang, dia bilang gini kan, sekarang izinkan, ya kan, angkat tanganmu Tuhan, angkat tangan perlindunganmu dari Ayub. Pasti dia akan kutuki engkau. Karena dia dikasih banyak, dikasih segala yang baik. Makanya dia jadi orang yang saleh, jujur dan takut Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini, ya sekarang semua yang milik Ayub, engkau ada dalam kuasamu iblis. Tapi nyawanya tidak. Saudara, waktu saya baca ini, saya bicara tentang apa? Ayub mendapatkan perlindungan, pemeliharaan. Karena ada apa? Darah. Orang Israel dilindungi karena ada darah. Hanya karena darah binatang saja, saudara, iblis nggak bisa sentuh Ayub, nggak bisa sentuh satu bangsa. Apalagi darah Yesus, apalagi darah Yesus. Saudaraku, hari ini saya ingin ajak saudara untuk nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya. Pada waktu saudara saya berdoa, bungkus saya dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Waktu kita nyanyi ada kuasa dalam darahnya dengan iman. Waktu kita makan perjamuan kudus, kita terima tubuh dan darah Yesus. Saudara tahu apa yang kita lakukan, kuasanya jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Musa di tanah Mesir. Dan apa yang dilakukan Ayub, saudaraku. Dan saya percaya hari ini, saudaraku Yesus, kita mau, saudaraku, meminta, basuh saya dengan darah-Mu Yesus. Roh, jiwa dan tubuh. Basuh ya Tuhan semua investasi saya, semua keluarga saya. Biarlah Kau basuh dan kuasa darah Yesus. Darah yang lebih berkuasa daripada darah binatang, korban binatang. Katakan ada kuasa dalam darah Yesus. Ada kuasa dalam darah Yesus. Pada waktu saudara berkata dan beriman, percaya, ada kuasa dalam darah Yesus.
Saudara berkata kepada Tuhan yang sudah berkorban, engkau sedang berkata pada dirimu supaya engkau punya iman untuk dilindungi, dipelihara, diselamatkan, diberkati. Dan saudara yang berbicara pada iblis, pada musuh, engkau punya, ada pagar sekeliling aku. Pagar itu darah Yesus. Pagar perlindungan Tuhan ada dalam diri kami. Mari saudara buka suaranya. Yes. Oh ya lah, makasih. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Katakan lagi, ada kuasa dalam darah Yesus, dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa, yes, dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, yes, ada kuasa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, curahkan kuasa-Mu atas setiap kami Tuhan, menembus setiap layar, screen, dalam nama Yesus. Menjamah setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini. Saudara katakan dengan iman, yes, Engkau dilepaskan, Engkau dibebaskan, Engkau diselamatkan, Engkau disembuhkan, Yesus. Darah anak domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Sekali lagi, angkat tangan kita. Ada kuasa dalam darah. Kami perkatakan atas Indonesia, atas kota kami, atas keluarga kami, atas gereja kami, dalam darahnya, darah anak domba Allah. Tuhan Yesus, yes, terima kuasa kesembuhan. Indonesia sembuh dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus lebih berkuasa daripada virus COVID-19, dari segala penyakit kanker. Darah domba Allah, ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah
besar di dalamku selama-lamanya. Yesus, buka suaranya saudara. Saudara nyanyikan dengan iman. Buka suara lebar-lebar, katakan yes. Apapun yang kau katakan dalam pujian ini, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Oh ya lah, makasih lah. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Tuhan Yesus, mari saudara, yes, besarkan hatinya, angkat suaranya buat Yesus. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, Yesus. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. 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 Tuhan Yesus, segala hormat, pujian, kuasa, kekayaan, kehormatan, kemuliaan bagi Yesus Kristus. Oh ya lah, makasih lah, Pak. Yesus Tuhan atas Indonesia. Yesus Raja segala raja yang kami tinggikan dan kami agungkan. Namamu Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan atas Indonesia. Yesus Raja segala raja yang kami tinggikan dan kami agungkan. Namamu Yesus di atas segalanya.
Indonesia akan penuh dengan kemuliaan. Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia, orang Indonesia akan dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Yesus. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Kami rasakan Tuhan kasih yang sedang dicurahkan tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan Indonesia penuh dengan kemuliaan. Indonesia diselamatkan. Indonesia disembuhkan Tuhan. Tuhan, kami terus berseru berdoa. Tolong kami Tuhan. Belas kasihan-Mu ya Tuhan untuk Indonesia ini. Bapa, lawat bangsa kami. Lawat selamatkan bangsa ini ya Tuhan. Sembuhkan bangsa ini ya Bapa. Aku berdoa ya Bapa bersama dengan para umat-Mu. Kami merendahkan diri Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa. Sembuhkan ya Tuhan. Sembuhkan Indonesia. Tuhan, biarlah ya Tuhan badai daripada COVID-19 ini, pandemi ini cepat berlalu ya Tuhan. Kami terus berdoa setiap hari Tuhan. Secara khusus tuh setiap anak-anak-Mu yang sedang terpapar COVID-19 ini Tuhan. Sembuhkan mereka Bapa. Sembuhkan mereka Tuhan. Kuatkan mereka ya Tuhan. Hibur mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau beri mereka iman untuk disembuhkan. Beri mereka pengharapan ya Tuhan. Urapan kasih yang menguatkan mereka. Dan kami percaya bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Bapa, dalam nama Yesus, lawat anak-anak-Mu ini Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Bapa. Aku berdoa ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu, apapun sakit penyakit mereka. Mereka sakit kanker, tumor, stroke. Aku berdoa sembuhkan mereka. Mereka sedang sakit autoimun ya Tuhan. Ya Tuhan, insomnia, susah tidur ya Tuhan, asam lambung. Anak-anak-Mu yang mengalami stres, depresi ya Tuhan. Aku minta belas kasihan-Mu Tuhan. Sembuhkan, pulihkan mereka semua. Tuhan, juga Tuhan, buka jalan buat anak-anak-Mu. Tuhan, Tuhan berkati usaha anak-anak-Mu, pekerjaan mereka, karir mereka, keuangan anak-anak-Mu ini. Tuhan, secara khusus aku juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang setia. Ya Tuhan, menabur ya Tuhan, membawa persembahan untuk ya Tuhan, untuk pelayanan di sini Tuhan, menara doa. Ya Tuhan, yang punya dampak yang begitu besar ya Tuhan bagi kerajaan-Mu. Orang-orang banyak diubahkan, disembuhkan. Anak-anak-Mu yang mendukung pelayanan ini, aku berdoa ya Tuhan. Tuhan memberkati kedua tangan mereka. Tuhan urapi mereka ya Tuhan. Terus tumbuhkan dan lipat gandakan buah-buah kebenaran dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan mereka. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya ya Tuhan, Kau sedang membuka tingkap langit. Kau sedang mencurahkan berkat buat setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pemulihan keluarga demi keluarga. Terima kasih untuk semua kesembuhan yang Tuhan sudah kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk semua mujizat yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah kami. Melalui menara doa online ini Tuhan.
Engkau sedang bekerja secara luas, secara luar biasa ya Tuhan. Lipat gandakan ya Bapa. Dalam nama Yesus, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang dipulihkan, orang yang terus ya Tuhan mau dijadikan murid kami lewat menara doa ini. Kami ingin ya Tuhan makin bertumbuh. Kami terus mau belajar, mendengar seperti seorang murid ya Tuhan. Oleh karena itu terus pakai menara doa ini ya Tuhan. Pakai terus menara doa itu ya Tuhan, meluas ya Tuhan. Sampai ya Tuhan semua mereka yang berbahasa Indonesia mengalami lawatan dan jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, kata Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi sembah Dia. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan kami percaya mujizat itu masih ada. Tuhan, bawa kami makin dekat dengan Tuhan. Bawa kami makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saya akan berikan judul saudara, khotbah saya adalah mengapa Tuhan mengizinkan, ya kan, kita mengalami yang namanya peremukan. Saya pakai istilah kata peremukan. Jiwa kita diremukan. Kenapa harus ngalamin ini? Ini kita akan lihat saudaraku beberapa ayat. Nah, khotbah ini serinya hari ini dan besok ya saudaraku. Ya, 3 poin saya akan bagikan, 2 hari ini dan besok 1 saudaraku. Jadi ada beberapa alasan dan apa penyebabnya yang membuat kita mengalami peremukan. Karena setiap hal sepanjang saudara dan saya, kita adalah percaya. Kita adalah orang-orang percaya. Ya saudara, yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan, juru selamat kita. Ya kan, kita bisa kenal Allah, kita panggil Allah, yaitu sebagai Bapa. Sebagai Bapa saudara, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang selalu ada. Saudara, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, saya percaya tidak akan pernah lepas dari mata Tuhan, dari pemandangan Tuhan. Kata namanya saudara, karena kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Bapa. Ya kan saudaraku, otomatis ya matanya melihat. Saudara, untuk apa? Memelihara kita, melindungi kita dan membuat kita saudaraku. Ya saudara, semakin hari semakin dekat dan semakin lebih baik.
Saudara, seperti saya punya anak waktu masih kecil, saudaraku. Ya, saya apapun yang mereka buat, anak-anak ini nggak pernah lepas dari mata saya. Saya selalu lihat. Kenapa saudara? Saya masih belum bisa melepas dia. Kenapa mata saya harus lihat mereka semua? Karena saya mengasihi. Saya khawatir nanti kalau ada apa-apa dia buat apa-apa dan lain sebagainya. Apalagi waktu saya punya anak yang pertama itu, cewek, Sasa. Waktu masih kecil saudaraku. Kalau jalan kadang-kadang ke meja makan lihat yang namanya gelas saudara. Dia senang sama gelas. Dia banting terus. Kan bunyi sensasinya perang. Saudara itu, wah itu makanya kita jaga segala macam. Tujuannya untuk kenapa sih dilihatin, dijagain terus? Bukan untuk jadi bikin ribet. Tetapi untuk apa? Ini Tuhan. Itu bayangannya ke sana. Saya yakin apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya kan? Kadang kita tanya kenapa kok Tuhan harus ngalami permukaan. Tuhan pasti punya tujuan. Ayat ini saudara, Ulangan 8 ayat 2 sampai 3 kita baca dulu. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Atas kehendak Tuhan. Saya garis bawah ini. Perjalanan yang macam apa? Ini perjalanan hidup sebenarnya. Perjalanan ya. Di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud apa? Merendahkan hatimu. Mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu. Kalau bahasa Mazmur, meremukkan jiwamu. Ya kan, membiarkan engkau lapar. Lalu memberi engkau makan mana yang tidak engkau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Jadi saudara, ya kan, untuk membuat engkau permukaan ini, tujuan itu apa? Engkau mengerti. Ngerti tentang apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi permukaan ini saudaraku, ya kan, dimaksudkan untuk apa saudara? Untuk mengalihkan fokus perhatian kita dari hal-hal jasmani, hal-hal duniawi, sesuatu yang kelihatan itu yang kita mau kejar. Fokus dari segala sesuatu yang bersifat sementara. Tuhan memfokuskan lewat permukaan ini saudaraku. Dengan berfokus kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada jiwa saudara. Yang sifatnya kekal. Ada 3 yang sifatnya kekal. Tuhan, firman Tuhan, dan jiwa kita. Jiwa-jiwa manusia itu sifatnya kekal. Nah, Tuhan katakan gini, aku remukkan engkau. Sehingga engkau harus masuk dan berjalan di padang gurun. Susah makan, susah minum, panas kepanasan, dingin kedinginan. Nggak tahu arahnya mau sampai kapan. Itu tujuan untuk meremuk supaya apa? Kamu ngerti bahwa manusia hidupnya fokusnya bukan dengan apa yang jasmani, kekayaan, duniawi, hal sementara. Yang fana ini bisa lalu. Walaupun ini perlu, tapi fokusnya harusnya ke Tuhan, firman Tuhan dan jiwa. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah, di dalam Mazmur 34 ayat 19, saya ingin bagikan ini saudaraku kepada kita semua. Kita lihat di sini. Ini Daud dia tulis saudaraku Mazmur ini ya sebagai satu kesaksiannya. Ini pewahyuan ya Tuhan. Katakan apa saudara, baca yang keras yuk. 1, 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang apa? Patah hatinya. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang apa? Remuk jiwanya. Jadi ketika saudara saya sampai remuk, gak mungkin untuk dibinasakan, diremukan. Untuk diselamatkan. Saudaraku yang Kristus. Jadi peremukan itu penting untuk membawa kita menjadi apa? Menjadi dekat dengan Tuhan. Peremukan itu penting buat setiap kita. Supaya Tuhan
menjadi semakin nyata. Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Katakan amin saudaraku. Di situ dekat dan nyata. Iya, Tuhan tuh ada. Iya, ini Tuhan yang tolong. Pada waktu kapan kita bisa sadar itu? Waktu kita ngalami peremukan. Nah, saya bahas saudara hari ini 2. Ya, apa sih ya kan yang bisa meremukkan kita? Ya, yang pertama, kita harus mengerti bahwa Tuhan dapat menggunakan kesulitan hidup kita, kesakitan kita untuk meremukkan kita. Katakan amin saudara, kesulitan dan kesakitan ini bisa dipakai untuk meremukin kita. Dia meremukkan bukan untuk membinasakan, dia remukan supaya untuk dia bisa selamatkan kita. Katakan amin saudaraku. Nah, apa sih keadaan-keadaan yang bisa meremukan kita? Ini antara lain berupa apa? Tadi saya bilang kesakitan, sakit penyakit. Sekarang masa COVID, ketika kena positif COVID, beberapa kita ngerasa ngeremuk, redam semua. Ketika ngalami yang lebih parah semua Tuhan, rasanya saudara Yesus, ya. Yang kedua apa? Kesulitan keuangan. Ya, kesulitan keuangan, kehilangan pekerjaan, usaha. Ya, di PHK. Saudara harus dicopot dari jabatan. Ini kok meremukkan. Saudaraku, perceraian. Ini keadaan yang sangat meremukkan, saudaraku. Kehilangan orang yang kita kasih. Dia meninggal dunia cara tiba-tiba, begitu cepat. Saudaraku, ini hal yang meremukkan. Saya mau katakan gini, pada saat kita mengalami keadaan ini, saudaraku, ya kan, Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa menggunakan kesulitan dan kesakitan ini, ya kan, untuk apa saudara? Untuk datangkan kebaikan buat kita. Saya kasih contoh, saudara, Tuhan bisa pakai kesakitan dan keremukan ini lewat seorang yang bernama siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus dia menyebut dengan istilah apa? Duri di dalam daging. Coba kita buka Alkitab kita saudaraku. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan apa? Meninggikan diri. Supaya aku jangan sombong. Ya, kata sombong, kata meninggikan diri, saudaraku, artinya ya banyak faktor ketika kita mulai lupa sama Tuhan. Kita tidak lagi pernah mau berdoa, tidak pernah minta petunjuk Tuhan. Kita tidak lagi mencari Tuhan, kita merasa bahwa semua yang kita punya, semua yang kita bisa, itu semua karena hasil kerja keras prestasi kita. Pada saat itu Tuhan bilang, ini sombong. Karena Alkitab bilang, kamu tidak dapat bisa berbuat apa, berbuah apa-apa dan berhasil kalau kamu di luar aku. Saudara ngerti di sini, katakan amin saudara. Nah, Paulus ini orangnya dahsyat banget. Saudara, secara intelektual sangat cerdas. Saudaraku, ya kan, dia punya kerinduan yang besar akan hal-hal yang rohani. Dan Tuhan beri, saudaraku, sampai dia tidak bisa pulang pergi ke sorga. Dia bisa, makanya dia bilang, aku lihat apa yang gak pernah aku lihat. Apa yang tidak pernah dilihat mata, itu aku lihat. Apa yang gak pernah didengar oleh telinga, aku dengar. Berupa pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Perkataan-perkataan yang melampaui hikmat yang pernah aku dengar. Suara nyanyian-nyanyian, lagu-lagu yang gak pernah aku dengar. Aku dengar di surga. Dan apa yang gak pernah timbul, yang gak pernah aku duga, itu semuanya Tuhan sediakan buat kita. Itu sorga dilihat. Saudaraku Yesus, dia katakan bahwa Tuhan izinkan ini. Aku ngalami duri dalam daging. Supaya apa? Rasul Paulus mendapat pengertian bahwa duri dalam dagingnya ini dipakai Tuhan untuk mencegah dia menjadi orang yang apa? Yang sombong. Oleh karena ia memiliki pernyataan yang luar biasa. Kehormatan untuk bisa pergi ke sorga dan kembali lagi. Saudara, coba cek dalam hidup saudara deh. Seringkali Tuhan juga izinkan kita duri dalam daging.
Ya, kita nggak tahu. Nah, duri dalam daging ini, saudara, ya kan? Kalau kita baca ayat selanjutnya, ayat 8 di sini katakan, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ini artinya apa, saudara? Duri dalam daging ini tidak dapat disingkirkan, tidak bisa dihindari. Sebab Tuhan mau memakai duri dalam daging ini untuk apa? Meremukkan Paulus, untuk membuatnya semakin rendah hati dan lemah lembut, supaya pelayanannya berhasil, supaya dia bisa mencapai garis akhir, supaya dia bisa mendapat mahkota kehidupan dan kemuliaan. Katakan amin, saudaraku. Dalam hidup kita juga, saudaraku, kadang-kadang ada duri dalam daging. Saudara tahu, kalau ada sesuatu yang tidak bisa kita singkirkan, entah itu orang, entah itu keadaan, saudaraku, apapun itu, kita sudah minta, sudah doa, tidak bisa ini. Kita udah doa misalnya, sesuatu misalnya, penyakit, nggak sembuh, ya sudah. Ini kelemahan. Apapun saya nggak bisa jelaskan. Makanya di sini, saudaraku, Alkitab nggak jelaskan apa sih bentuk, apa sih jenis duri dalam daging yang ada dalam diri Rasul Paulus. Karena hal ini dimaksud untuk memberikan pesan. Ya, untuk memberikan pesan bahwa Tuhan pun dapat melakukan hal yang sama dalam hidup kita. Bahwa duri dalam daging itu sebuah keadaan yang meremukkan kita. Meremukkan ya, rasanya malu aku punya anak seperti ini. Itu duri dalam daging. Malu kenapa? Anak narkoba. Malu kenapa? Kok anak aku, maaf, autis, cacat. Anakku depresi, anakku kurang. Anak, itu bisa jadi duri dalam daging. Gak bisa dihindar, masa mau dibuang. Kita punya anak yang sakit terus. Ya harus diobatin. Ini duri dalam daging. Beberapa bilang, aku diremukkan, aku punya malu, punya orang tua, punya bapak yang seperti itu. Makanya aku selalu kalau orang tanya, bapakmu di mana? Bapakmu kerja apa? Aduh, itu meremukkan hatiku. Dan kita nggak bisa hindari, nggak bisa singkirkan. Itu bapak kita. Kita tetap harus taruh hormat kita. Apapun kelakuan dia, karena Tuhan mau memberkati kita dengan cara apa? Permukaan ini. Supaya kita apa? Lemah lembut, rendah hati. Aku punya suami, suamiku model seperti itu. Ini remukin aku. Aku tahu firman. Apa yang sudah disatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia. Tapi gimana? Ini hal yang meremukkan nih, bicara Tuhan bisa pakai duri dalam daging. Waduh, saya punya istri. Ya saya akan cerita nanti. Ya kenapa kok orang bilang, oh itu karena mungkin matanya Paulus kurang, enggak, itu duri dalam nggak bisa ngelihat. Enggak, belum tentu. Kita tidak dijelaskan itu apa. Tapi itu sangat meremukkan dia. Kalau dia bisa doa untuk kepentingan dia sampai 3 kali, itu pasti serius ini. Ini masalah serius buat dia. Duri dalam daging itu kita pasti doakan supaya singkir, cepat keluar. Cepat. Kadang-kadang orang-orang di sekitar kita, di kantor kah, di tempat pelayanan kah, bisa orang itu bisa duri dalam daging atau kita duri dalam daging di situ. Tapi yang jelas tiap-tiap saya akan mau ke kita. Setiap kita tuh ada. Saudara, ya kan? Dan saya kalau mau ngomong apa sih? Beberapa bilang, duri dalam dagingnya tuh apa? Itu penyakit. Kok gak sembuh-sembuh dalam diri kita. Yang kita gak bisa mau ngomong sama siapa. Mau cerita gimana pun gak bisa ubah. Tapi kalau kita tutupi diri, menyangkali diri, nggak akan pernah bisa. Nanti kan saya bahas, saudaraku, ya kan bagaimana Tuhan mau kita mulai terbuka sama dia. Paulus dia ceresan,
Dia pasti ngomong sama Tuhan, Tuhan ini duri dalam daging aku. Tolong Tuhan, aku lelah, aku capek, remuk di sini. Ya kan? Tapi apa jawaban Tuhan? Tuhan bilang, aku udah 3 kali. Tuhan jawabnya apa? Ayat 9, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi apa? Sempurna. Tuhan bilang cukup kasih karuniaku. Artinya apa? Kau jangan lagi fokuslah kepada duri dalam dagingmu. Coba kamu alihkan fokus kepada apa? Kelebihan-kelebihan, kasih karunia, semua berkat, semua yang hebat-hebat, keunggulan yang aku beri kepada kamu. Itu yang kamu fokus. Jangan fokus terus dengan duri dalam daging. Itu maksudnya. Jawaban Tuhan adalah, aku tidak singkirkan duri ini. Tapi kamu jangan terus mikirin, ngomongin. Jadi akhirnya kamu lupa semua kebaikan saya. Dengan ada duri dalam daging ini, penyakit. Aku kan memberkati kamu secara keuangan. Aku memberikan kamu mungkin segala macam rumah tangga, keluarga yang bagus. Jadi Tuhan mau bilang, cukuplah kasih karuniaku. Apa kurang cukupnya Paulus? Aku bawa kamu naik sorga pulang pergi. PP, tiket PP. Banyakan orang kan cuma one way tiket. Kamu PP. Kau bisa cerita, tulis. Itu kasih karunia. Kamu lolos terus dari maut. Ya kan? Kamu dihajar kelaparan, nggak mati. Ya kan? Dilemparin batu, dicambuk, nggak mati. Itu udah cukup kasih karunia. Yang ini, duri ini enggak deh. Hadapi itu. Akhirnya apa saudara? Dia bicara gini. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahan. Bukan kehebatan aku, tapi kelemahan aku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini bicara tentang apa? Kerendahan hati. Saudaraku, kalau kita tutupi dan kita anggap ini aib, Tuhan gak bisa kerja. Di sini makin keras. Kalau orang bilang, orang mulai singgung duri dalam daging kita ngamuk, marah. Karena itu aib. Jangan anggap itu aib. Jangan malu. Katakan amin saudara. Hadapi, jalani, nikmati. Itulah kelemahan. Memang iya. Kadang-kadang sesuatu yang lemah ini duri dalam kita tutupi. Makin capek hidup kita. Katakan amin. Izinkan, biarlah Tuhan remukin sampai kita rendah hati. Kalau kita udah rendah, iya memang keadaan aku gini. Iya memang bapakku gini kok. Ini memang anakku gini. Aku minta tolong bantu doa. Supaya anakku cepat sembuh. Anakku tuh bisa pulih. Aku kuat lewatinnya. Iya memang suamiku seperti ini. Istriku tuh seperti ini. Tolong doakan aku. Orang mungkin hina kita, ngecam kita, hakimi kita. Bodoh amat yang naik. Tapi kan ada banyak orang-orang positif yang baik sama kita. Kita ini bukan. Saudara, saya melihat ada satu ibu yang punya anak tuh idiot ya. Kayak idiot, Down syndrome. Ya saudara, saya follow dia punya salah satu dapat tokoh politik ya. Anak Tuhan sih, saudaraku. Dan saya melihat bahwa dia banyak foto justru sama anaknya yang idiot. Dia punya anak 2. Justru anak yang normal. Ya dia foto tapi tidak sebanyak daripada. Dia mau tunjukin banyak orang tuh awal itu ngata-ngatain gitu loh. Anaknya gini segala macam. Tapi justru yang bela itu yang lain lagi yang komen-komen tuh. Dan dia bilang inilah yang Tuhan kasih buat saya. Biar seorang tahu. Ini justru dengan ini saya bisa rasa dekat sama Tuhan. Saat kita dirembukan, Tuhan tuh jadi dekat dan Tuhan tuh jadi nyata buat kita. Itu tujuannya. Katakan amin saudaraku. Ini yang Tuhan mau. Orang-orang yang dipakai Tuhan dengan karunia-karunia yang luar biasa. Ya kan? Yang telah menjadi berkat bagi banyak orang. Itu orang-orang yang begitu dekat sama Tuhan. Dan Tuhan tuh begitu nyata dalam hidup mereka.
Bagaimana Tuhan bisa begitu nyata dan dekat dengan mereka. Rata-rata mereka yang dapat karunia yang khusus, mereka adalah orang-orang yang sering mengalami peremukan. Pernah mengalami peremukan. Saudaraku, contoh Billy Graham. Ini penginjil besar. Ya kan? Dia pun punya duri dalam daging. Di awal-awal masa pelayanannya dia. Saudaraku, Franklin Graham, putranya ini, saudara tahu anak paling tua. Itu kan kecanduan narkoba. Saudaraku, cukup lama. Wah, dia menangkan jiwa, dia khotbah. Semua orang tahu, dia nggak tutupi Franklin itu narkoba. So pada waktu kita mau izinkan Tuhan meremukkan saudara kesulitan dan kesakitan ini, dia enggak tutupi. Oh enggak, anakku baik kok. Enggak gitu, enggak nyangkali. Ketika ada orang tahu Franklin terima, iya betul dia. Wah kamu bisa khotbah tapi kamu gak bisa urus anak kamu. Iya, tolong doakan saya. Ini harus dihadapi yang namanya duri dalam daging. Saudara bisa ngerti gak sih dikatakan amin? Banyak orang wah tutupin. Makin gak, proses ini gak jalan. Saudara Yesus, tapi kita tahu bahwa akhirnya hari ini kalau saudara klik cari di Google ataupun Franklin Graham, dia ini pelayannya luar biasa. Ya kan? Apa namanya Samaritan itu ya, apa untuk bantu orang segala macam. Itu orang yang suaranya didengar pada di Amerika untuk presiden-presiden. Anaknya Billy Graham. Dia punya anak perempuan, saudara. Itu kawin cerai. Bayangin, saudara. Ditinggalkan, dia berontak sama bapaknya. Seorang anak perempuan yang kesayangan dia. Saudara itu berontak. Saudara dia kawin. Dia bilang jangan nak nikah sama dia. Tetap dia nikah. Akhirnya cerai. Setelah cerai kawin lagi. Cerai lagi. Baru setelah akhirnya kan di tempat pemakamannya Billy Graham itu yang anaknya perempuannya itu dia saksikan. Jadi satu hari saya nggak tahu gimana. Saya tuh udah malu sama papa. Saya udah nggak tahu lihat diri saya ini gimana. Setelah saya udah cerai lagi, saya mau pulang. Saya bilang, Pak aku pulang. Aku pikir aku dihajar. Papa akan marah. Tahu nggak? Saya baru mau sampai ke halaman rumah Pak dengan mobil saya. Dia tahu itu suara mobil. Billy Graham papa saya sudah keluar. Dia sudah sambut dengan sukacita, tidak ada kata-kata marah. Kenapa kan? Enggak ada. Dia cuma peluk saya. Dia cuma nangis. Terima kasih kamu masih mau pulang. Dia yang bilang terima kasih. Saudaraku, Tuhan pulihkan. Ada satu orang Robert. Itu juga saudara punya karunia kesembuhan yang luar biasa. Ya kami pernah datang ke Ora Robert University, dia punya bangun universitas yang cukup besar sekali untuk hamba-hamba Tuhan. Ini kan universitasnya awalnya teologi tapi udah berkembang kemana-mana. Dia pun punya duri dalam daging. Saya mau cerita-cerita nih saudaraku tentang duri dalam dagingnya. Yaitu penderitaan yang gak bisa disingkirkan oleh Ora Robert. Dia sudah berdoa, dia sudah ngajar, ya kan anak-anaknya semenjak anak-anak masih kecil. Dia sudah ajar firman. Saudara tahu apa yang terjadi? Keadaan hidup anak-anaknya dia. Saudara, anak perempuannya dan mantunya itu tewas. Saya pakai kata-kata tewas. Mengalami kecelakaan. Jatuh dari pesawat terbang ketika mereka pergi liburan. Itu mati anaknya. Yang kedua, anak laki-lakinya itu tentara Amerika. Selesai pulang dari perang Vietnam. Stres, depresi berat, lalu dia bunuh diri. Yang ketiga, ini cucu kesayangan dia. Lahir dari anak kesayangan. Lahir saudaraku. Ya kan, jantungnya bocor. Dia sudah berdoa, tidak sembuh. Sahabatnya, hamba Tuhan Kenneth Hagin juga datang. Ini karunia kesembuhan juga. Doakan, tidak sembuh. Cucunya meninggal. Saudaraku Kristus. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi? Ora Robert ngerti. Roh Kudus memberikan dia kasih karunia, ya kan? Yang jauh lebih besar daripada itu semua.
Walaupun dia bilang goncangan datang silih berganti dalam hidup dia. Tapi fokus dia tahu ini adalah proses yang Tuhan izinkan meremukkan dia. Karena Tuhan punya rancangan besar, rencana besar, tugas yang besar untuk orang Robert. Saudara tahu, orang-orang yang melayani KKR, kesembuhan ilahi di angkatan dia, semuanya udah jatuh bertumbangan, sudah tidak melayani. Di akhir hidupnya banyak yang udah gak lagi melayani Tuhan, jauh dari Tuhan. Tapi dia sampai tutup mata, dia masih bisa mengakhiri garis akhir. Kenapa saudara? Proses peremukan kadang-kadang itu penting dalam hidup kita. Sekarang saudaraku, apa yang terjadi kalau kita sedang diremukan? Apa yang harus kita lakukan? Saya sudah bahas tadi, ya kan? Paulus, dia tulis 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan apa? Biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ada 3 hal yang kita harus perhatikan dari ayat ini saudara. Yang pertama, pencobaan itu adalah hal yang biasa. Selama kita masih hidup di dunia, pasti kita akan mengalami yang namanya apa? Pencobaan. Yang kadang-kadang meremukkan diri kita. Tuhan bisa pakai kesulitan dan kesakitan untuk meremukkan kita. Dan anggap itu sebagai pencobaan yang biasa. Yang kedua, pencobaan itu tidak akan melampaui apa? Kekuatan kita sendiri. Yakin? Aduh Pak, aku udah gak kuat. Iya, kita akan kuat kalau kita apa? Bersatu dengan Tuhan. Jangan sampai power kita ini ngedrop. Pada waktu saudara justru diremukan. Saudaraku, ini penting saat-saat dimana ngecas terus. Makanya Tuhan tuh dekat dengan orang yang patah hati. Ia akan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Katakan amin saudara. Yang ketiga, saat kita mengalami pencobaan, percayalah bahwa Allah akan memberikan kita jalan apa? Keluar. Katakan amin. Lakukan ya apa yang bisa kita lakukan, yang terbaik. Maka Tuhan akan mengerjakan bagian dia. Yang mengerti katakan amin. Itu yang pertama saudaraku. Yang kedua yang saya mau bagikan begini. Ya, yang kedua yaitu apa? Kita harus ngerti. Kita harus mengerti bahwa Tuhan dapat menggunakan kegagalan kita, kejatuhan kita. Untuk apa? Meremukkan kita. Katakan amin saudara. Saya mau ingatkan begini, maksudnya saya bukan, ya saudara jangan salah tangkap nih dengan kata-kata ini ya. Tuhan itu tidak pernah mengabsakan dosa dan pelanggaran. Apalagi mendorong seseorang untuk berbuat dosa lalu ngalami peremukan, enggak ada. Tuhan tidak pernah memberi kuasa kepada iblis untuk mendorong seseorang untuk berbuat dosa. Tapi dengar baik saudara, kalau kita jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran, Tuhan bisa pakai itu. Ya kan? Untuk apa? Meremukkan kita. Dan untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Apa dasar firman-Nya? Coba buka. 2 Korintus 7 ayat 10. Kita baca sama-sama sini. 1, 2, 3. Sebab apa? Duka cita menurut kehendak Allah. Menghasilkan apa? Pertobatan. Yang membawa apa? Keselamatan. Dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan apa? Kematian. Saudara bisa tahu nih cerita apa? Ini antara 2. Simon Petrus dan siapa? Yudas Iskariot. Dua-dua jatuh di dalam dosa, saudara. Dua-dua jatuh dalam kegagalan. Dua-dua menyangkal Yesus. Ya kata-kata menyangkal lah. Yang ini menyangkal 3 kali, yang ini menyangkal dengan menjual Yesus. Saudara, mengkhianati Yesus. Ya kan, dia tidak mengakui Yesus, malah dia jual Yesus. Yang satu, saudara, duka citanya membawa dia kepada pertobatan. Petrus dipulihkan. Sedangkan Yudas Iskariot, saudara,
duka citanya saudara cuma nyesel. Rasa bersalah, rasa terhukum, mengasihani diri sendiri, tumbuh rasa malu. Akhirnya apa? Bunuh diri. Jadi saudara lihat ini, pertobatan sama penyesalan itu dua hal yang berbeda. Saya kasih contoh Petrus ini, golongan Petrus begini saudara. Dia mau pergi, kalau di Palembang tuh ada jurusan yang namanya dari gereja kami ini bisa kalau kelurus naik angkot, itu namanya Sako Kenten. Kalau arah ke sana bisa ke jembatan Ampera. Kalau saudara kelompok Petrus, saudara mau pergi ke jembatan Ampera, tapi saudara naik angkot ke arah Sako Kenten, saudara itu sadar, nah salah. Kalau saudara kelompok Petrus, saudara bilang sama sopir, stop, tolong stop, berhenti, saya salah arah. Saudara turun, lalu saudara ganti angkot ke arah yang benar. Itu Simon Petrus. Tapi kalau saudara kelompok Yudas Iskariot, saudara mau ke jembatan Ampera, tapi saudara naik angkot yang ke Kenten. Saudara aja bilang, aduh salah angkot ya. Aduh nyesel banget. Kenapa lah aku salah angkot gini. Sampai Sako Kenten baru saudara berhenti. Dan saudara tidak pernah balik ke jembatan Ampera. Itu namanya Yudas Iskariot. Kalau cuma nyesel doang di dalam diri kita, lalu kita pukul diri kita, gitu. Rasa malu gini. Tapi gak pernah datang ke Tuhan. Lalu berbalik arah, meninggalkan jalan hidup yang salah. Itu namanya Yudas Iskariot. Saudara bisa merisi, katakan amin. Lihat sini. Tuhan bisa memakai yang namanya kejatuhan kita, kesalahan kita, dosa-dosa yang kita lakukan, pelanggaran kita lakukan. Untuk apa? Meremukkan kita, lalu mengubah hidup kita. Jadi peremukan itu tujuan untuk mengubah saudara dan saya. Menjadi apa? Orang yang lemah lembut dan rendah hati. Supaya setiap firman yang Tuhan sampaikan, itu bisa masuk di hati kita dan kita bisa ngerti kehendak Tuhan itu apa buat hidup saya. Kalau ini keras, gak bisa. Makanya perlu diremukan dulu kayak tanah. Tanah yang keras itu diremukan, dibajak itu remukan dulu. Supaya bisa ditabur benih. Saya kasih contoh tentang Yakub saudara. Yakub ini, dia menggunakan seluruh kekuatan dia, akal pikiran dia. Dengan cara apa? Dia tipu bapaknya Ishak. Dia tipu kakaknya Esau. Supaya apa? Untuk mendapatkan apa? Hak kesulungan. Ini kan nipu ini, pakai kekuatan sendiri segala, bohongin, curangin segala macam. Ini kan salah. Saudaraku, tapi Tuhan lihat di dalam hati Yakub ini, orangnya itu benar-benar haus, rindu, ingin menjadi orang yang dapat hal yang terutama di mata Tuhan. Dia ingin seperti hak kesulungan itu yang keutamaan di mata Tuhan. Sebenarnya saudaraku. Ya namanya kalau orang udah nipu, orang udah bohong, saudara. Ya kan kalau udah ketahuan, bohongnya ketahuan, nipunya, dia harus cari cara untuk selamatkan diri. Bagaimana caranya? Kabur dia dari rumah bapaknya. Kabur supaya dia tidak dibunuh oleh Esau yang dia tipu. Bapaknya bisa ngampunin lah, tapi Esau tidak terima ini. Bertahun-tahun dia kabur dari rumah bapaknya. Dan dia tetap jadi tukang tipu, saudaraku. Sampai satu hari, saudaraku Yesus, sampai satu hari dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan remukkan dirinya. Tuhan bikin saudara pangkal paha daripada Yakub itu remuk. Sehingga dia jadi apa? Terpelecok, jadi pincang jalannya saudaraku. Ya, dari situlah Tuhan ngomong. Kamu bukan lagi Yakub deh. Namamu bukan Yakub, tapi aku ganti namamu jadi apa? Israel. Saudaraku. Ya, sejak saat itu, sejak dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup Yakub tidak lagi berdasarkan kekuatannya sendiri. Dia hidup bergantung dengan Tuhan. Ditandai dengan apa? Dia nggak bisa lagi jalan dua kaki dia, tapi dia harus pakai apa? Tongkat. Saudaraku, itu tandain inilah yang menopang aku. Tuhan yang menopang hidupku. Hidupnya diubah jadi Israel. Saudara, keturunannya. Saudara, itu imam-imam, raja-raja, nabi-nabi. Dan dia masuk dalam sisilah siapa? Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin.
Katakan amin saudara. Petrus, kalau kita mau lihat Petrus saudara. Ya, saya sudah bahas tadi. Ya kan, Petrus bisa ngomong begitu sombong. Dia bisa berkata, makanya bedanya Petrus sama Yohanes itu beda. Kalau Petrus mau unjuk prestasi. Ya kan, unjuk prestasi. Dia mau bilang, aku mengasihimu Yesus. Ya, Matius 26 ayat 33, dia ngomong apa saudara? Petrus menjawab Yesus, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Tapi kalau Yohanes gini, murid yang dikasihi Tuhan, murid yang dikasihi Tuhan, murid yang dikasihi Tuhan. Tapi Petrus, aku mengasihi engkau, aku iman gak keterguncang. Akhirnya saudara apa? Yang satu berusaha dengan kekuatan dia dan gagal. Yang satu merasa dicintai, bahkan dia bisa dampingi Yesus sampai apa? Kayu salib. Dapat pewahyuan yang hebat. Lalu Tuhan bicara sama Petrus, dia bilang gini jawabnya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku berapa? 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati. Dia tambah lagi ngomongnya. Ditinggiin lagi saudaraku. Bersama-sama engkau komitmennya. Aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demi. Saudara gini, saya mau ngomong gini. Kadang ya, Tuhan tuh kalau dia lihat seseorang. Beda dengan orang lihat seseorang itu. Kayak kita nih. Kalau kita ngelihat orang. Alah mulutnya besar. Orangnya kayak gini-gini nih. Tapi Tuhan tuh lihatnya gak kayak ke situ. Tuhan tuh lihat apa? Hatinya. Kalau dia dapetin seseorang yang hatinya tergila-gila dengan Tuhan. Yang selalu merindukan Tuhan. Yang mencintai Tuhan. Haus akan Tuhan. Haus akan firman. Mau melayani. Mau menyenangkan Tuhan. Walaupun kelakuannya gak benar. Jadi biar mungkin jadi apa bikin susah semua. Pasti Tuhan bilang, aku suka yang kayak gini. Tinggal itu urusan itu apa? Diremukin aja. Betul gak saudara? Lewat apa? Lewat kelakuannya nanti dia jatuh. Pek. Akhirnya apa saudara? Dia ngomong aku kan ini. Apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap? Alkitab kata berapa? Petrus banyak kali. Yesus berapa kali? 3 kali. Itu meremukkan dia. Hancur. Iya, dia boleh sadar. Itu saudara Kristus. Ya kan? Ketimbang orang yang merasa dirinya baik. Aku baik gak seperti dia. Gini, percuma dia ke gereja-gereja. Percuma dia doa-doa. Tapi gini. Jangan kayak gitu. Itu orang sombong. Biasanya gak dipakai. Saudara Yakub. Wah ini kan kalau dibanding Yakub dibanding Esau. Kelakuannya. Baguslah Esau. Tapi Tuhan lihat hati Yakub. Ini sungguh-sungguh Tuhan. Tapi ya Esau. Aku benci Yakub, aku mengasihi Yakub, aku membenci Esau di Maleakhi pasal 1. Saudara bandingin lagi Daud dengan Saul. Kalau lihat perbuatan, itu perbuatan Daud tuh lebih mengerikan. Tapi Daud disebut sebagai apa? Orang yang berkenan di hati Tuhan. Saudara, bagaimana bisa Tuhan pakai kekurangannya di ini. Untuk apa? Remukin Daud. Habis. Saudaraku. Ya dari kisah dia ada istri Uria itu. Urianya dibunuh. Istrinya diidikan. Sejak saat itu saudara tahu. Seluruh anak-anaknya itu. Waduh rumah tangganya hancur. Anaknya. Satu anaknya perkosa yang satu. Amnon perkosa Tamar. Lalu Absalom bunuh Amnon. Wah, lalu nanti Absalom kudeta dia. Wah, pokoknya terus. Itu kan remuk karena apa? Ya kelakuan dia. Fokusnya sama kerajaan, ngatur kerajaan bisa, tapi ngatur keluarga enggak mau atur rumah tangga, keluarga enggak mau. Ya remuk, redam dari kalian. Tapi dari situ dia terus cari Tuhan dekat. Saya bisa ngerti sini katakan amin. Jadi Tuhan bisa pakai keadaan-keadaan. Mungkin saudara gak ada salah. Gak salah. Duri dalam lagu bukan karena dosa. Dosa apa aku punya anak kayak gini? Dosa apa aku punya orang tua kayak gitu? Dosa apa aku kok bisa ketemunya orang-orang yang cair seperti ini?
Dosa nggak ada, kadang-kadang nggak ada dosanya. Saya bisa mengerti, katakan amin saudara. Itu Tuhan pakai untuk remukin kita, untuk ngubah kita. Yang kedua, Tuhan bisa pakai kelemahan kita. Itu bisa datang. Waduh, aku kapok. Karena aku nggak mau lagi. Malu aku. Hancur, remuk aku. Tobat. Itu yang kedua. Besok kita akan bahas dengan yang ketiga. Yang ketiga itu disebabkan oleh apa? Iblis. Nah, iblis itu bisa masuk saudara. Lewat apa saudara? Ya lewat karena kesalahan kita. Bisa lewat keadaan kita. Nanti kita bahas lebih lengkap besok saudaraku. Ya kan? Satu, kita akan percaya bahwa kalau saudara hari-hari ini harus mengalami yang namanya peremukan. Satu hal, Tuhan bukan Tuhan marah, bukan Tuhan benci, tapi dia sayang sama kita. Karena dia mau dekat dengan kita. Dia punya rencana besar buat kita. Dia mau pakai kita saudaraku. Katakan amin. Tutup mata kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami akan berdoa ya Tuhan. Kami minta Tuhan, biar kasih karunia-Mu turun buat setiap kami. Kami bisa kuat melewati ya Tuhan masa-masa peremukan ini. Kami bisa mengerti bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kami butuh Tuhan. Kami butuh firman Tuhan sebagai tuntunan. Kami juga butuh ya Tuhan untuk batin kami, manusia rohani kita. Kami harus terus dibangun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau kuatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masa-masa peremukan. Ya Tuhan, oleh karena duri dalam daging mereka. Oleh karena kesalahan dan kegagalan mereka. Biarlah kasih karunia-Mu ya Tuhan sempurna buat setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan perjamuan kudus saudaraku. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Ada satu lagu saya ingin ajak saudara nyanyi. Satu, banyak perkara. Ini lagu mungkin kita tidak ngerti kenapa kok ini terjadi saudaraku, tapi ini kata-katanya bagus. Biar saudara akan diberkati dengan sesi menara doa hari ini. Kita makan perjamuan kudus. Kita akan minta supaya tubuh dan darah Yesus melindungi kita, memelihara kita di masa-masa mungkin kita sedang mengalami peremukan. Kalau saudara, enggak, aku lagi sedang diberkati, tenang-tenang aja. Biar firman ini saudara catat, masukkan ke dalam alam bawah sadar saudara. Kalau saudara kena apa-apa atau mengalami peremukan, ingat Tuhan tidak sedang marah sama kita. Saudara, Tuhan sedang mau menyelamatkan kita. Katakan amin saudaraku, Dia mau mengubah kita yang sombong menjadi lemah lembut dan rendah hati. Kita yang selalu bersandar sama kekayaan, kehebatan kita mau belajar bersandar kepada Tuhan dan firman-Nya. Memperhatikan manusia rohani kita. Katakan amin saudaraku. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli.
segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada pesuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dibatalkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada pesuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.